Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Pukul 3 Pagi. Kali ini kita akan menceritakan kelanjutan kisah yang berjudul Taruh Nyawa di Alas Demit Part 4 yang ditulis oleh Wahyu Aryan. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan part sebelumnya, kami sudah menaruh link di kolom deskripsi. Dan sebelumnya kita masuk dalam ceritanya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Pukul 3 Pagi. Tidak usah berlama-lama, mari kita masuk dalam ceritanya. Ini batang untuk apa? Tanya Kelana. Kakimu, Mas. Seluncurkan di atas kursi sini, suruh Murni. Murni tampak menempelkan getah yang keluar dari batang itu di atas luka pada betis Kelana. Tak lama, Kelana bereaksi merengek menahan rasa perih yang keluar akibat getah itu. Tahan bentar, ini batang dari tumbuhan talas. Baik untuk memulihkan lukamu, Mas, bukas Murni. Kenapa kakimu, Cah Bagus? Tanya Bu Utari penasaran, tapi Kelana diam tak langsung menjawabnya. Buto ireng, Bu. Dewi tarung kalian buto ireng, Bu, ucap Murni. Bu Utari terkejut tak menyangka jika anaknya dan 3 pemuda yang baru ia temui bertemu dengan salah satu makhluk penghuni alas demit. Untung Gusti Allah sing nglindungi kowe kabeh, Cah Bagus. Bersyukurlah kowe kabeh iso selamat. Dia makhluk apa, Bu Utari? Tanya Sanjaya. Dia adalah salah satu makhluk penghuni alas demit dan salah satu yang terkuat dan ditakuti. Tapi tenang saja, Mas. Desa ini sudah diberi perisai goib yang bisa menghalangi untuk masuk ke sini, tukas Murni. Alas demit? Tanya Sanjaya. Sing mbok liwati mau kuwi kan alas demit. Desa iki hampir kabeh dikelilingi karo alas demit. Alas sing hampir dihuni karo kabeh makhluk sing kuat ning Gunung Merbabu iki. Hampir ora ana srengenge mlebu angger dinane. Wong ana peteng ning alas kuwi. Dalam hati Kelana berpikir, pantas saja dia menemui banyak sekali makhluk-makhluk aneh yang bersarang di segala penjurunya. Sopo sing mancing buto ireng teko? Zafar tertunduk. Sanjaya, Kelana dan Murni semuanya menatap Zafar, seolah sadar kalau Zafarlah pelakunya. Bu Utari pun memberi nasihat-nasihat agar tidak mudah tergoda lagi oleh godaan yang mereka buat untuk menjebak setiap manusia. Jenengan kok iso tekan alas kuwi to, Cah Bagus? Tanya Bu Utari sambil menatap Kelana. Kelana sejenak diam, kemudian menatap Sanjaya dan Zafar di sebelahnya. Ia bingung menjelaskannya karena semua bergulir begitu saja tanpa direncanakan. Gak usah wedi, Ibu Bu Utari seakan tahu isi hati Kelana. Kami bertiga mau mendaki, Bu, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba saja kami tersesat dan kehilangan arah yang benar, Bu. Wis tak kira kabeh wong sing tau tekan kene mesti amarga lali dalan ning Gunung Merbabu. Memangnya sering ada pendaki tersesat, Bu? Tanya Sanjaya. Ora angger wong sing kehilangan arah banjur mlebu alas demit utawa tekan desa iki. Wong sing atine resik wae sing iso tekan kene, Cah Bagus. Nek ora wis bakal ilang ning alas kae. Isih beruntung kowe kabeh ora duwe niatan jahat ning kene. Banjur Gusti Allah isih ngasih kowe kabeh selamat, Cah Bagus. Iya, Bu, berkat Murni juga kami bisa sampai di sini, kata Kelana. Bu Utari, saya boleh bertanya? Tanya Sanjaya. Bu Utari lantas tersenyum seraya duduk di kursi dekatnya. Monggo, takon sing pengen kowe takokne, tak jawab nek aku iso jawab, jawab Bu Utari. Sebelumnya, saya mohon maaf jika saya bertanya begini, Bu Utari. Bu Utari mengangguk dan tersenyum. Sebenarnya jenengan dan warga desa di sini itu apakah dari golongan yang sama dengan saya dan teman-teman saya? Tanya Sanjaya yang membuat Kelana dan Zafar terkejut. Kamu tanya apa sih? Tutup mulutmu, bisik Kelana. Hahaha. Ora popo, Cah Bagus. Bu Utari tertawa, begitupun Murni.
Ia tersenyum kecut mendengar pertanyaan Sanjaya. Aku karo warga desa ning kene iki padha-padha makhluk Gusti Allah. Padha-padha karo kowe kabeh. Gusti Allah wis ngutus makhluk-makhluke kanggo tulung pitulung, jawab Bu Tari dengan tutur kata yang lemah lembut. Wis yo, ayo Cah Bagus, ngesakne awakmu kabeh keselen. Saiki ayo padha turu. Disiapno awak karo tenagamu kanggo ngesuk nek kowe wis pengen mulih. Nduk, tulung diterke, damar ing kono tulung diurupke sekalian, pinta Bu Tari kepada anaknya. Silahkan istirahat di sini. Maaf, tempatnya ala kadarnya, ucap Murni dengan sopan lalu meninggalkan Kelana, Sanjaya dan Zafar. Malam itu, mereka bertiga diberi ruang kosong untuk beristirahat. Ruangan seukuran kamar, tapi hanya ada selembar tikar yang terbuat dari dedaunan kering yang tersusun rapi. Sanjaya dan Zafar mengeluarkan matras di karirnya, lantas menatanya agar bisa mereka gunakan untuk tidur bertiga. Nah, apa kamu nggak merasa aneh? Tanya Sanjaya tiba-tiba. Aneh? Aneh gimana maksudmu? Jawab Kelana. Kalian tahu nggak sih sebenarnya kita ada di mana? Tanya Sanjaya. Maksudmu gimana sih? Kita ini di rumah Murni, jawab Zafar. Sisa malam yang seharusnya mereka gunakan untuk beristirahat, malah mereka gunakan untuk ngobrol. Desa ini aku merasa aneh saja dengan desa ini, tanda Sanjaya. Aku nggak mau berburuk sangka lagi kepada Murni. Tadi dia sudah menolongku, ucap Zafar. Iya, kita sudah selamat. Kita nggak lagi tersesat, sudah itu toh, sangkal Kelana. Murni dan ibunya sudah menolong kita. Apa layak kita berprasangka buruk pada mereka, imbuh Kelana. Tapi Kelana, dari mana kamu bisa bertarung seperti tadi? Apa kamu punya kekuatan tersembunyi? Jika iya, sejak kapan kamu mendapatkannya? Aku nggak pernah tahu kalau kamu bisa sehebat itu. Melihat bagaimana kamu melawan satu buto tadi, aku benar-benar hampir tak mempercayainya, sela Sanjaya. Aduh Sanjaya, mana aku tahu. Aku baru menyadarinya juga. Kenapa aku bisa bertarung dengan makhluk menyeramkan seperti tadi? Jika aku sudah menyadarinya sejak lama, aku sudah jadi jagoan di kampung dan di kampus, jawab Kelana. Tapi kata Murni ini memang sudah ada sejak lahir. Aku punya keistimewaan, katanya begitu, tanda Kelana. Keistimewaan? Tanya Sanjaya. Kelana menggeleng. Aku juga belum mengerti apa maksudnya, jawab Kelana. Tapi gak ada salahnya juga jika kemampuanmu itu diasah agar lebih berguna untukmu, ucap Zafar. Sudahlah, kita bahas nanti. Kalian gak ngantuk, ha? Ucap Kelana ketus lalu merebahkan tubuhnya yang sudah ingin diletakkan sedari tadi. Sambil menatap langit-langit rumah, Kelana meratapi perjalanan kali ini. Sungguh ia tak menyangka pendakiannya akan berjalan seperti ini. Andaikan dia tak melakukan perjalanan ini, mungkin sekarang ia masih menikmati tenangnya kamar atau ramainya perkotaan. Saat kesadarannya sedikit lagi hilang, mata Kelana tiba-tiba saja terbuka. Teringat dengan pusaka milik Murni yang ia bawa dan belum sempat ia kembalikan. Kelana mengeluarkan sebilah pusaka yang sudah kembali berwujud sebilah kayu biasa. Pusaka apa ini? Kelana bertanya dalam hati sambil menatapnya. Kemudian ia kembali bangun dan melangkah keluar mencari keberadaan Murni. Tibanya di ruang tengah tempat mereka ngobrol tadi, tampak pintu depan rumah agak terbuka, seperti sedang ada orang di luar. Murni, panggil Kelana seraya melangkah keluar. Ternyata benar, Murni sedang duduk melamun di luar rumah, entah apa yang sedang dipikirkannya. Murni, panggil Kelana lagi. Iya mas. Kamu kenapa nggak istirahat? Jawab Murni kaget mengetahui kedatangan Kelana. Iya, aku teringat ini. Belum ku kembalikan kepadamu. Kelana lantas membalikannya seraya duduk di dekat Murni. Terima kasih, berkat ini aku bisa tertolong dari serangan buto ireng. Kalau boleh tahu, pusaka apa ini Murni? Ini milik Romo.
Romo menyebutnya pusaka atau keris kesambadan. Romo? Tanya Kelana. Iya Romo, ayahku, ucap Murni. Di mana ayahmu? Kenapa aku tidak melihatnya? Romo memberikan ini kepadaku sebelum ia meninggal beberapa tahun yang lalu. Katanya, ini bisa digunakan manakala ada ancaman datang sewaktu-waktu. Jawab Murni sedikit mengurung. Maafkan aku Murni, aku tidak bermaksud begitu, ucap Kelana. Ia merasa tak enak telah bertanya soal ayahnya. Apakah kamu pernah ke bawah? Melihat keramaian kota? Tanya Kelana. Tidak mas, ibuku melarangku. Katanya di sana bahaya. Alangkah baiknya di sini saja. Lagi pula, segala kebutuhan hidup orang di desa ini sudah terpenuhi oleh hasil bumi sendiri. Aku tahu, kamu masih bingung mas, sebenarnya desa ini tempat apa? Seperti yang dikatakan ibuku, kami sama-sama makhluk ciptaan Gusti Allah. Kami juga beribadah kepadanya. Lihatlah nanti pagi mas, desaku tak semenyeramkan yang kamu pikirkan, ucap Murni sambil tersenyum. Kelana yang melihat senyuman itu pun tertegun. Senyuman yang sejuk. Siapa yang tak damai melihat senyuman gadis manis seperti Murni ini? Sayup-sayup suara burung mulai berkicau. Cahaya matahari pun perlahan merangkak naik. Kelana yang tidur paling akhir pagi ini dibangunkan Zafar dan Sanjaya yang sudah terlebih dahulu bangun. Nah, bangun nah, bangun. Gak enak tidur di rumah orang kalau bangun siang-siang. Padahal pagi itu belum genap jam 6. Tapi Bu Tari dan Murni sudah berkutat dengan aktivitas rumahnya. Merasa tak enak jika seorang pemuda bangun siang-siang, mereka bertiga meringkuk keluar. Kedatangannya mereka pun disadari oleh Bu Tari. Kalau mau mandi di sana agak jauh. Satu kamar mandi bisa dipakai beberapa orang di sini, ucap Murni sambil menunjuk arah yang dimaksud. Oh iya, aku juga sudah ingin buang air kecil, balas Zafar. Ya udah, sekalian kita bertiga saja barengan di sana, ucap Kelana sambil membawa bejana dari tanah liat milik Murni dan ibunya. Murni menemani mereka bertiga. Untuk apa bejana ini Murni? Tanya Sanjaya. Kita mesti timba air dulu di sumur dekat sana mas, jawabnya. Di sepanjang jalan menuju kamar mandi, udara sejuk pegunungan dan hangatnya matahari pun akhirnya mereka bertiga rasakan. Meski jauh dari kesan modern, desa tempat tinggal Murni ini sangat indah dan terasa sangat tenang. Memang benar kata Murni, desa tempatnya tinggal tidak semenyeramkan seperti apa yang Kelana bayangkan. Jumlah warga di sini tak terlalu banyak. Di jalan, mereka berpapasan dengan beberapa warga yang sedang lalu lalang beraktivitas. Senyum ramah pun mereka terima bila berpapasan. Namun, ada beberapa juga yang aneh melihat Kelana dan kedua temannya. Apakah karena mereka asing melihat kehadiran tiga pemuda yang berpenampilan berbeda? Jalanan desa Murni benar-benar bersih dan asri. Tidak ada sampah-sampah plastik seperti di bawah sana. Kamar mandi yang dimaksud Murni ternyata jaraknya cukup jauh dari rumahnya. Letaknya di ujung desa sebelah utara. Kakimu bagaimana mas? Tanya Murni pada Kelana. Sudah membaik. Aku rasa pengobatanmu semalam berhasil. Terima kasih ya, ujar Kelana. Murni pun tersenyum kepadanya. Di situ, Zafar mandi duluan. Ia mengambil bejana yang dibawa Murni, lalu mengisi dengan air sumur di dekatnya. Setelah penuh, dia akan mengangkatnya. Kenapa Far? Gak kuat, tegur Sanjaya dengan tertawa. Berat mas, biar saya bantu, ucap Murni seolah tahu jika Zafar tak kuat mengangkatnya. Wah, gak usah. Apa kata dunia kalau aku kalah dengan wanita? Balas Zafar dengan sombong. Mulya sisuk wae cah bagus. Dino iki lereno sek maneh ning kene. Ben sesuk awakmu wis seger kabeh lan siap mlaku maneh kanthi tenang, ucap Bu Tari. Kami tidak enak jika merepotkan jenengan dan Murni, Bu, timbal Sanjaya. Kelana dan Zafar pun tersenyum segan. Bu Tari memandang tiga pemuda di hadapannya yang hanya tertunduk sungkan kepadanya. Sing tenang cah bagus,
Aku lak ya wis ngongkon awakmu kabeh kanggo nginep maneh ning kene. Nek aku wis ngongkon iku artine aku ora krasa mbok repotne, ucap Bu Utari menenangkan. Saat hari menjelang siang, saat matahari sudah mulai tinggi, Bu Utari mengajak kami ke depan rumah. "Nduk, tulung joboke banyu." Gowo mengarep, suruh Bu Utari kepada anak gadisnya. Di situ, Bu Utari menjelaskan mengenai arah dan medan yang harus mereka lalui hari esok. Beruntung, Zafar menyelipkan sebatang pensil dan buku dalam karirnya yang ia bawa, sehingga bisa menggambar peta jalur yang dijelaskan oleh Bu Utari. Selain itu, beliau juga mengajarkan Kelana, Sanjaya, dan Zafar cara membaca tanda-tanda alam agar tidak tersesat saat melakukan perjalanan kembali. Karena besok mereka akan kembali lagi melewati alas demit. Alas di mana tempat bersemayamnya segala macam demit dengan berbagai wujud. Kelana, Sanjaya, dan Zafar menyimak apapun yang disampaikan Bu Utari kepada mereka. Kabeh iku mung iso mbok delok nalika kowe ati-ati, Cak Bagus. Aja grusak-grusu nalika netepno angonmu mlampah. Sesuk kowe tak gaweni gula karo klopo, sing gunane kanggo awakmu ben krasa luwih kuat nalika ketemu bayan jero alas kono. Gula kelapa? Apa berpengaruh? Tanya Sanjaya ragu-ragu. Beliau tersenyum lalu menjawabnya. Wong kene wis biasa nganggo gula karo klopo nalika mlebu alas kanggo golek pangan utawa kewan buruan. Iki ngono kepercayaan wong kene, Cak Bagus. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Dimakan, Mas, tapi sedikit-sedikit saja, ucap Murni. Oh begitu, dimakan saja, balas Kelana. Ya ora toh le. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti kang Maha Suci, kula nyuwun diayomi. Ora ana daya guna lan kekuatan ing donya iki kecuali saka Gusti Allah kang Maha Agung. Iki ngono donga. Ora ana kebesaran kang ngluwihi kebesarane Gusti Allah, Cak Bagus. Aja gampang kegodha. Aja gampang percaya karo sapa sing mbok delok ning jero alas kono. Ucap Bu Utari panjang dan banyak nasihat-nasihat yang beliau berikan. Ngerti, Ngger? Semuanya mengangguk. Bu Utari menjelaskan banyak hal. Bahkan, beliau juga memberikan ilmu mengenai apa saja jenis tanaman di hutan merbabu yang aman saat mereka gunakan untuk makan. Baik dan tulus sekali Bu Utari ini. Mengko, ben Murni sing nyiapke gawanmu kabeh, Cak Bagus. Nggih, Cak Ayu, ucap tolong Bu Utari pada anaknya. Murni pun mengangguk pelan dan menjawabnya dengan lembut. Ternyata, jauh di dalam hutan gunung merbabu, ada sepasang wanita yang punya hati baik dan lembut. Sifat baik dan kehati-hatian Murni ternyata adalah turunan dari ibunya yang sangat baik pada kami, ucap batin Kelana. Tuhan, terima kasih atas segala pertolongan dan kemudahan yang Kau berikan pada kami. Meski kami masih sering lalai kepadamu, Engkau tak pedulikan itu. Siang berganti sore, dan sore pun berganti malam. Bersamaan dengan suara-suara hewan malam yang mulai keluar ekstasinya, Kelana, Sanjaya, dan Zafar mulai istirahat dan sedikit mengemasi barang-barangnya. Ternyata tinggal di sini walau sebentar sudah membuatku kerasan ya, ujar Sanjaya. Kelana tersenyum kejut. Pasalnya, kemarin Sanjaya berpikir yang tidak-tidak mengenai Bu Utari, Murni, dan desa ini. Pertemuan yang begitu terkesan, seperti apapun, pasti akan menemukan perpisahan. Murni, gak terasa besok aku dan dua temanku pulang. Terima kasih atas kebaikanmu kemarin dan hingga sekarang. Bagaimana caraku membalas kebaikanmu dan ibumu? Ucap Kelana pada Murni di ruang tengah. Murni tersenyum pada Kelana dengan wajah agak tersipu malu mendengar kata-kata Kelana. Gak perlu Mas. Romo dan Ibu selalu menuturiku untuk berbuat baik pada siapapun, termasuk pada kalian, meski bukan dari sini. Murni, kalau boleh jujur, aku sangat suka melihatmu kalau tersenyum. Rasa takut dan gelisahku seakan runtuh manakala melihat senyum yang terlukis di wajahmu. Tapi besok aku tak bisa lagi melihat itu. Tapi aku sadar, Murni, kalau aku itu hanya tamu dari luar.
yang jika aku bisa pulang dan kembali lagi mendaki di gunung ini, entah bisa bertemu denganmu lagi atau tidak, ucap Kelana. Malam itu, meski gelap, langit bercahaya akibat dipenuhi banyak bintang. Namun meski begitu, dada Kelana juga dipenuhi rasa bimbang dan sesak. Murni hanya terdiam mendengar kata-kata Kelana. Kelana melihat Murni, ia tampak sedih, seolah-olah meratapi waktu yang sangat cepat berlalu. Maaf Murni, ucap Kelana lirih. Sudah malam, ayo istirahat mas. Besok kamu harus kembali melanjutkan perjalananmu. Jangan sampai kamu lemas karena kurang tidur di malam ini, ucap Murni dengan suara parau. Murni pun meninggalkan Kelana dengan wajah yang sedih. Sebelum melangkah jauh, Murni sempat menatap Kelana dengan mata yang berbinar dan senyum manisnya yang masih sedikit mekar. Sinar fajar mulai menampakkan warnanya dari celah-celah rumah. Pagi ini merupakan waktu yang berat bagi Kelana, karena harus meninggalkan desa, Bu Tari, dan Murni, perempuan yang dia kagumi sejak pertama kali bertemu. Kelana, Sanjaya, dan Zafar mengemasi lagi barang-barang yang belum sempat mereka kemasi kemarin. Di luar, Bu Tari pun sudah menyiapkan gula dan kelapa yang beliau ceritakan kemarin. Semuanya terbungkus rapi di dalam lembaran daun pisang yang entah kapan beliau mengambilnya, termasuk beberapa singkong rebus yang sengaja beliau buatkan untuk bekal perjalanan Kelana, Sanjaya, dan Zafar. Sungguh tulus sekali Bu Tari ini. Kelana bingung entah dengan apa dia bisa membalas kebaikan beliau. Ampun Bu Tari, nggak perlu repot-repot begini. Persediaan makan kami insya Allah cukup sampai kami sampai di bawah lagi, ucap Kelana. Kue ngerti kapan kue bakal tekan Cah Bagus? Tanya Bu Tari pada Kelana sambil menatap Kelana, Sanjaya, dan Zafar. Tak seorang pun dari mereka menjawab pertanyaan Bu Tari. Apakah masih jauh perjalanan kami Bu? Tanya Zafar. Aduh cedek, ora ono sing ngerti Cah Bagus. Alas kae ombo. Perjalananmu iso suwe, iso uga cepet nalika nebas ning antatarane demit-demit sing kok eroi wingi. Kabeh kuwi ora ana sing ngerti. Tugasmu kabeh jaga-jaga lan waspada saka bahaya lan godaan-godaan saka jero alas kono, ucap lebar Bu Tari sambil menasihati Kelana, Sanjaya, dan Zafar. Ngerti Cah Bagus? Tanya Bu Tari dengan penekanan. Iya Bu Tari, jawab mereka bertiga bersama-sama. Terutama kowe Cah Bagus, kowe sing tak delok paling ora ana iso ngatur emosimu, ucap Bu Tari pada Zafar. Bu Tari, Murni, hampir 2 hari ini kami bertiga merepotkan kalian. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kami juga minta maaf jika seandainya kehadiran kami mengganggu. Sebenarnya saya masih betah kalau diminta menginap lagi di sini, tapi ada tanggung jawab yang mesti kami kerjakan di kehidupan kami di bawah sana. Murni tertunduk lesu. Sangat kelihatan linang air keluar dari matanya yang biasanya Kelana lihat sangat indah itu. Linangan air itu mengisyaratkan jika ada rasa duka menerima kepergian ketiga pemuda di depannya, terlebih Kelana. Kowe kenapa Tonduk? Tanya Bu Tari pada anaknya. Murni menggeleng, mencoba mengelak dari rasa sedihnya yang sebenarnya dia lihat semua orang di sana. Kamu apakan Murni sampai seperti itu Kelana? Anak orang bisa-bisanya kau begitukan, bisi Sanjaya. Aku ngerti apa sih mbok pikirno, Nduk. Ibumu paham. Tapi awak dhewe karo Kang Mas ning ngarepmu iku beda. Dhewe ora iso ninggalke desa iki. Aku wis batin kawit awal. Sing sabar, nek wancine Gusti Allah karep kowe ketemu maneh, mesti bakal ketemu maneh, ucap Bu Tari menenangkan. Sampun Bu, kula sampun ikhlas, mboten usah khawatir, jawab Murni seraya memaksa wajahnya yang tersenyum sambil menyeka air matanya yang masih terus-menerus keluar saja. Murni berusaha menutupi kesedihannya di pagi itu. Waktu terus berputar, dan hari pun semakin siang. Saat matahari perlahan tinggi,
Kelana memaksa kakinya untuk mulai melangkah keluar rumah. Hatinya sedih, perasaannya pun demikian. Semoga pertemuan ini bukan menjadi pertemuan terakhirku dengan Murni, ucap Kelana dalam hati. Dieling-eling yo Cak Bagus. Apa sing tak kandhani wingi kuwi? Kanggo ceklanmu mengko selama perjalanan. Muga-muga perjalanan kabeh selamat tekan panggonmu, ucap penasehat Bu Utari. Kelana, Sanjaya dan Safar pun mengangguk. Sebagai akhir pertemuan, mereka bertiga pamit dengan berjabat tangan kepada Bu Utari, mencium tangannya sebagai tanda hormat mereka kepada beliau yang telah membantunya bertahan hidup selama di sini. Matur suwun Bu Utari, Ibu orang baik. Semoga kami bisa bertemu lagi dengan Ibu lagi. Setelahnya, tibalah berpamitan dengan Murni. Sanjaya dan Safar lebih dulu menjabat tangannya dan Kelana berada di paling akhir. Saat Kelana menatapnya, Murni hanya menundukkan wajahnya. Mungkin hanya itu yang bisa dilakukan untuk menutupi rasa duka di dalam hatinya. Kelana meraih tangannya, lalu menatap dua bola matanya yang semakin deras dengan air mata. Meski tidak sedang tersenyum, Murni masih terlihat manis walau tidak sedang tersenyum. Murni, aku pamit. Terima kasih. Dan maaf jika kami harus pergi sekarang. Jaga dirimu dan ibu baik-baik, ucap Kelana dengan suara parau. Melangkahlah yang berani, dan jadilah laki-laki yang tangguh terhadap semua masalah yang terus datang silih berganti, balas Murni. Sebentar Mas, ucap Murni lalu berlari ke dalam rumah. Semuanya menatapnya heran. Kowe ngopo to, Nduk? Tanya Bu Utari. Beberapa detik kemudian, Murni keluar lagi sambil membawa benda yang tak asing bagi Kelana. Ini, bawalah ini Mas, untukmu dan teman-temanmu berjaga-jaga. Nduk, apa kowe yakin kuwi barang peninggalane Rama lho, Nduk? Terang Bu Utari. Mboten napa-napa, Bu. Tasih enten peninggalane Rama sing saged kula pelajari malih, ujar Murni. Iya Murni, jangan, simpan saja. Kami bisa berjaga-jaga diri. Selagi aku tidak bisa membersamai langkahmu, hanya ini yang bisa aku beri untuk melindungimu dan teman-temanmu, Mas. Terimalah, agar aku tenang saat kamu mulai melakukan perjalanan nanti, pinta Murni. Kelana melirik Bu Utari. Beliau hanya diam melihat anaknya yang tengah sedih. Baiklah, Bu Utari, saya mohon izin menerima ini. Jika ibu izinkan, akan saya bawa, ucap Kelana. Gawanen, nek ancine iku iso gawe anakku mandek tangise, jawab Bu Utari. Matahari sudah hampir di atas kepala. Kelana harus cepat mulai perjalanannya. Selamat tinggal Bu Utari, kebaikanmu tidak akan kami lupakan. Selamat tinggal Murni, akan selalu ada ruang di hati untuk mengenang segala rasa yang tumbuh hingga sekarang ini. Terasa berat sekali perpisahan ini. Akankah aku bisa bertemu Murni lagi? Semoga Tuhan mengizinkanku bertemu gadis manis ini kelak. Mereka kembali melangkah lagi. Sebagai permulaan, mereka harus menyusuri dan memanjat tebing yang cukup tinggi untuk keluar dari desa ini. Apa kita sudah berada di alas demit lagi? Tanya Sanjaya. Sepertinya iya. Semoga kita selamat. Berdoalah, ucap Kelana. Ayo kita jalan lagi, imbuhnya.